Halo guys, ketemu sama gue lagi, Hams. Sekarang gue akan ngajarin gimana caranya bisa dapat duit dari Testerwork. Sebenarnya caranya gampang sih. Jadi Testerwork ini kayak aplikasi, bukan aplikasi sih ya, web. Gimana caranya kita ngetes software atau web, terus dikasih duit lah gitu intinya. Lumayan buat tambahan duit. Caranya pertama kita buka Testerwork, testerwork.com, tester.testerwork.com. Ntar gua kasih linknya di deskripsi, tinggal lu klik aja. Jangan lupa bikin email dulu sebelum lu bisa register di sini. Kalau lu udah punya, langsung aja klik become tester. Lalu masukin di sini nama tester lagi, nama email lo. Ini nama email gue. Sebenarnya nih webnya enak banget, apalagi yang kerjanya jadi QA, quality assurance atau tester lah. Masukin apa ya passwordnya? Kalau udah, lu masukin email lu, masukin password tuh buat bikin ulang. Lu ketik yes. Kalau udah yakin, langsung aja mulai. Ini kira-kira sebulan lu masih bisa dapat tuh sekitar ya ratusan dolar bisa masuk sih. Yang penting kalau ada email buat kerjaan langsung lu accept aja. Soalnya cepet-cepetan juga sih. Langsung confirm aja. Rada lemot, oke. Ini emailnya udah confirm, berarti udah bisa masuk. Login, masukin email sama password yang tadi. Salah. Gua kan kerjanya tiap hari jadi tester juga kan. Jadi kayaknya enak banget nih kalau mainan kayak gini. Dapat gaji juga, dapat duit tambahan juga dari sini. Kerjanya nggak begitu susah kok. Isi biodata dulu sih sebenarnya. Namanya asal aja dulu kali ya. Asal aja sih. Gue masih muda berarti. Karena gue udah berpengalaman nih di dunia tester, ngetes 3 tahun lah. Udah cukup berpengalaman sih menurut gue. About me, gue jago ngetes game. Ya pokoknya intinya lu tulis aja about me-nya, terserah lu mau tulis apa. Sebenarnya nggak begitu ngaruh juga sih. Country-nya misalnya lu, kalau gue kan di Indonesia nih, ya udah tulis aja Indonesia. Kotanya mana, misal gue di Bogor, tulis Bogor. Pos kode asal, gue lupa jadi gue asal aja deh. Kalau nggak salah sih gitu. Ini terserah lu biasa pakai apa, Skype. Kalau nggak ada Skype bisa email, bisa telepon. Tapi mungkin gua bakal pilih Skype aja sih. Soalnya gue pakai Skype buat sehari-hari. Kalau lu nggak punya Skype bisa pakai email atau telepon. Tapi biasa kalau di telepon lu ngomongnya harus pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau nggak jago ya Skype apa email aja lah. Skype gue asal dulu aja sih, cuma buat ngasih tahu lu aja ini. Payout method, pakai PayPal kali ya, gue belum tahu nih si Upwork ini tuh apa sih. Kita cari dulu di Google.
Upwork. Wow, global freelancing gitu. Wah, ya udahlah, karena gue belum ngerti ini, ntar kalau gue belajarin dulu deh. Kalau gue udah ngerti ntar gue bikin tutorialnya lagi nih tentang Upwork. Kayaknya bagus juga sih, gue juga baru tahu nih. Sementara PayPal aja nih, kalau kamu bisa PayPal, kalau bisa nih Upwork, ya pilih aja sih, bebas. Namanya ya asal dulu aja sih. Cuma buat ngetes tuh. Ini juga email dummy gue, email asal. Misalnya lu di sini punya Facebook atau Twitter, Google, Instagram, Pinterest, YouTube, lu masukin aja. Kalau punya LinkedIn masukin. Langsung kalau nggak ada continue. Sip. Nah, di sini kan kita masuk step 2 ya, sebelum lu bisa buat ngetes itu. Di section will identify your skill to available detail bla bla bla. Sorry bahasa Inggris gua nggak jago, ngomongnya juga rada belepotan. Intinya lu tuh mau ngetes apaan aja, misalnya ada fungsional, usability, load, performance, security. Karena gue biasanya bisa ngetes semua nih, paling fungsional tuh kayak lu ngetes softwarenya berfungsi dengan baik apa enggak, usability apa kayak apa user interface buat user tuh gimana, masih bisa dipakai enggak, sesuai dengan user apa enggak. Loadnya paling kayak stressing gitu kali ya, performanya gimana. Paling gue bakal milih 4 nih karena gue belum pernah juga ngetes security-nya. Ada sih, cuma gue nggak jago sih kayaknya, jadi gue kosongin aja. Nah, available for bug verification. Bug verification tuh misalnya lu ngebug ternyata pas lu ngebug itu di fix kan sama defeknya. Pas udah di fix, lu tuh suruh ngetes lagi apakah bug yang di fix ini sama dev udah bisa apa belum, maksudnya udah fix apa belum. Kalau belum, lu harus nge-reopen lagi, lu harus bilang lagi ke dev kalau ini tuh bugnya masih kejadian. Jadi karena mungkin gue bisa buat bug verifikasi, biasa juga kalau di kantor gue disebutnya OBF, bakal gue centang aja. Apakah bersedia untuk long term project? Ya kalau ada lah gue malah bersyukur, duitnya juga gampang. Jadi kalau long term misalnya sampai project itu selesai, entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, seminggu, 2 minggu, nggak tahu, gue juga belum pernah. Availability in work per week. Ini tuh lu bisa seminggu tuh bisa kerjanya mampunya berapa jam. Ya paling gue bisanya malam doang, sekitar 11 sampai 20 kali ya. Native language, tulis aja kalau Indonesia. Tambah aja lah Inggris lah biar rada keren. Sarah English. Oke. Reading. Nah, expert kali ya kalau gue reading. Writing intermediate, soalnya suka typo. Speaking novice. Jelas banget. Bahasa Inggris gue belepotan kalau ngomong. Continue step 3. Nah, di sini tuh lu suruh ngasih data kan, apa sih device yang lu punya tuh buat ngetes. Misalnya desktop, gue punya desktop. Sekarang gue lagi pakai desktop Windows 10. Operating system language English lah pastilah. Standar. Nggak pakai firewall, nggak pakai antivirus gue, terus langsung aja gue save. Udah. Terus mobile. Ya lu tulis aja di sini, lu bisa ngetes pakai device-nya apa aja. Device itu HP lah. Tapi di kantor gue biasa disebutnya device. Misalnya gue punya Xiaomi. Tapi kalau lu punya, ini contoh aja, misalnya lu punya BlackBerry, lu punya HTC, bebas terah lu. Note 2. Operating system Lollipop,
ada wifi, ada ini save. Terus kan gue juga di kantor punya device Windows lah, bisa gue pinjem juga, disempet-sempetin. Windows nggak ada. Microsoft device model Lumia 950 operating system. Windows kok nggak ada ya? Windows 10. Oke. Ya sebenarnya banyak sih. Kalau menjadi device 10 bisa lu masukin semua di sini. Terus kalau lu punya smart TV atau apa, atau other device, masukin juga. Kalau punya cuma segitu ya udah. Maksudnya jangan masukin device yang lu nggak punya sih. Soalnya kalau misalnya ada kerjaan terus dites, suruh ngetes BlackBerry, tapi sebenarnya lu nggak punya, ntar malah repot. Kalau udah continue. Nah ini yang keempat nih, kadang orang sering gagal sih. Soalnya dikasih kayak apa ya, kayak quiz. Lu berhak nggak sih? Berhak sih. Lu mampu nggak sih ngetes? Apa cuma lu cuma iseng-iseng doang? Soalnya dia harus ada tesnya juga kan. Welcome back, bla 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 bla. Jadi ini tes ada poinnya juga. Tiap bener poinnya 0 sampai 075. Minimal, pokoknya kalau lu mau bisa ngetes terus dibayar itu minimal poinnya 14. Langsung lu next saja. Nah di sini pertama dia ngejelasin dulu peraturan di dalam tester walk ini tuh gimana. Pertama lu harus ada clear title. Clear title tuh maksudnya mesti jelas bugnya apa, harus spesifik dan jelas. Bug itu kayak misalnya apa ya, ada title nih, misalnya title kayak gini, tapi sebenarnya ini kan benar kayak gini, tapi bugnya tuh kayak ininya mencong atau rusak gambarnya, ngeblur, nggak high crash. Nah itu bug itu dimasukin, tapi harus jelas dengan bahasa Inggris, tapi ya bukan dengan bahasa Indonesia. One bug per report. Jadi misal ada bug 2 itu, kalau istilahnya di kantor gue apa ya, diecer. Jadi nggak digabungin gitu. Misalnya yang satu tempatnya di sini, yang satu tempatnya di sana, dipisah per lokasi ya, kayak gitulah intinya. Report one bug in single report if you put in more than one manual. Ya tetap aja bener. Jadi satu report tuh buat satu bug. Actual result. Di section export the title starting. Misalnya bugnya lu nggak bisa login. Oke, lu nggak bisa login, terus harusnya tuh gimana? Harusnya lu bisa login, tapi ini bugnya bikin lu nggak bisa login. Berarti actual result adalah harusnya bisa login. Harusnya actual result tuh sekarang tuh kayak gimana? Harusnya bisa login, ini enggak. Sorry. Rada belibet. Expected result tuh misalnya harusnya kan bisa login. Nah, di sini actual result gara-gara ini kita nggak bisa login. Actual result sekarang nggak bisa login. Expected resultnya harusnya bisa login kalau pencet login button. Nah intinya gitulah. Ini juga udah ada contohnya. Sebenarnya lu harus juga ngerti bahasa Inggris sih kalau mau ngikut tester walk ini. Kalau bahasa Inggris lu abal-abal ya pikir-pikir lagi deh. Kayaknya rada susah juga sih ini. Soalnya ada yang 2 kali nggak bisa. Teman gue ada yang 2 kali nggak bisa gitu. Habis itu nggak bisa lagi, mesti bikin account baru. Habis itu stepnya mesti jelas, misalnya klik ini dulu, klik ini baru pencet ini, tiba-tiba bugnya keluar. Stepnya mesti jelas, step per step. Ada kategorinya critical tuh bikin web atau aplikasinya nggak bisa berfungsi, nggak crash lah intinya, crash, nge-freeze, stuck.
Nah itu lu apain aja, lu pencet-pencet apa udah nggak bisa lagi. Jadi kalau lu mau akses sesuatu dan mesti lewat situ tuh langsung nge-crash. Langsung itu nggak bisa gara-gara crash, itu udah kritikal banget. Kalau hack itu kayaknya affect major functionality, misalnya menu ini nggak bisa dipencet gara-gara buttonnya nggak berfungsi, itu kan bisa hack juga sih bugnya. Soalnya bikin gara-gara itu fungsi sebuah aplikasi itu jadi nggak bisa. Kalau medium, jadi saya balik dulu ke hack ini. Jadi misalnya lu pencet button, abis itu button itu nggak fungsi, tapi lu punya cara lain buat misalnya mau masuk ke menu menu buy, menu shop lah, terus tombol shopnya nggak bisa nih. Wah itu kan hack tuh, berarti kritikalnya hack tuh berarti severity-nya, tapi bisa diakalin dengan cara misalnya masuk menu mana dulu baru ke shop baru bisa. Nah itu hack. Can be avoided with workaround. Nah ini bisa diakalin lah intinya dengan step-step tertentu. Medium, the bug does not cause failure, maksudnya nggak bikin ngehang, abis itu nggak nggak terlalu ngefek ke live user gitu loh, tapi ganggu intinya. Medium nggak terlalu ngefek, nggak terlalu berbahaya, tapi cukup ganggu gitu loh untuk live user. Kalau low ya kayak misal ada tempat gue tuh kayak ada trash pixel atau gambarnya blur atau tempatnya misplace atau enggak ya istilah-istilah gitu yang lu harus ngerti buat bikin kayak overlap, truncated, ketimpa. Itu juga harus lu pahami dulu sebelum lu bisa menghasilkan duit dari sini. Usability tuh kayak suggestion aja sih. Misalnya misalnya ini tuh harusnya kayak gini biar bagus, jadi lu ngasih suggestion ke devnya supaya ya intinya ngasih suggestion lah gimana harusnya supaya bagus gitu loh. Device and operating system, misalnya lu ngetes apa harus disertain juga di sini. Kalau gue ngetes pakai Xiaomi, ya udah gue tulis Xiaomi Redmi Note 2. Habis itu OS-nya apa, firmware-nya apa, ditulis juga. Terus note-nya yang lebih jelas. Di sini minimal tuh ada screenshot-nya, video. Habis itu crash log. Habis itu kalau crash dan freeze harus pakai video atau enggak sama crash log. Crash log tuh bisa diambil kayaknya di device tuh, itu crash log bakal keluar kalau aplikasi yang lo tes nge-crash. Ini penting banget sih crash log sepengalaman gue. Soalnya crash log ini mempermudah si dev ini untuk nge-fix bug yang lo temuin. Jadi penting banget. Habis itu kalau lu stepnya banyak nih langsung pakai video. Tapi kayaknya kalau di kantor gue tetap harus pakai video ya, kalau stepnya mau gampang mau kecil pasti rata-rata tuh ada stepnya beberapa. Jadi kalau gampang banget kayaknya di sini cukup pakai screenshot sih. Misalnya di mana rusak atau apa ada bug langsung screenshot. Ya lu baca-baca sendiri dan pahami sendiri aja sih kalau yang mau nyoba. Next aja, tip keempat kayak quiz juga sih ini. Jadi buat ngetes lu udah ngerti apa belum. Savory harassment. Udah berapa kali sih kayak ngisi ini. Bakal gue kasih jawabannya, insya Allah bener. Kayaknya soalnya tuh bakal sama. Lu bikin juga soalnya bakal sama. Representation crash does not work around. Yang kayak tadi dibilang ini tuh kritikal karena crash
has no workaround, stop user from be able to use app. Udah jelas critical. Suggestion for improving. Kalau lu bingung masih bisa di back ke belakang sih. Gimana sih? Previews, selalu baca-baca lagi. Jawabannya juga masih ada. Suggestion udah jelas. Stability, the game becomes stop landscape mode then tilting the device. Nah, ini udah pasti high lah. Gampang gini karena gue udah berpengalaman banget, udah tutup mata aja lah. Terlalu gampang gini. Box description with no function despite the up the foreign. Ini bisa medium, bisa low. Kayaknya low. When you attempt to share your another search forward, when you check the second player account, you can see the score. Kayaknya sih medium ini. Gue lupa deh. Udah lihat aja ntar gimana. Abis itu issue description when playing versus time. Jadi pas lu main tuh tulisannya 60 detik, tapi lu cuma main 30 detik. Expected result harus main 30 detik. Oke, challenge someone versus smart and what's reset the time. What is wrong? What is wrong itu gue lupa. The English information for the report is not clear. Apa sih, lupa? Apa sih ini jawabannya? Lupa. Tadi udah belagu banget, sekarang lupa. Ini ya? Ini. Jadi malu, tadi udah belagu banget. Sekarang lupa. Oke. Pokoknya kalau salah, salahin yang ngasih tahu. With the following. Sekarang ngetes bahasa Inggris lu. Bahasa Inggris lu udah mampu nggak? Udah bagus belum buat kerja di sini? With the following is grammatical correct. Turn on the airplane mode and enter 3-digit score itu. Turn on airplane mode and enter 3-digit. Turn on airplane mode and turn on airplane mode. On airplane mode and enter the. Kayaknya yang ini deh. With the following expression atau result. Kalau nggak salah itu the app will crash after when the 3-digit code is entered after tapping the registered button. The app will crash when the 3-digit security code is entered after tapping. The app will crash when the code is entered. Kayaknya sih ini. Bismillah aja ya. Oh, masih ada lagi tentang bug report. Summary of the bug. Ini dijelasin kalau di bug ini ada 2 metode buat signing up. Tapi pas milih signing up lewat Facebook itu tuh nggak fungsi. Gara-gara crash pas authorization from Facebook. There is no workaround to avoid this crash. Testingnya pakai iPhone. Summary of the bug. The Apple crash during authorization phase signing up. Udah jelas toh di poin nomor 2 ini. Safety of the bug. Karena ini no workaround berarti jelas critical. Device iPhone 5C iOS 7054. 5C 7054 harus sama ya. Misalnya dia perlu tulis apa, lu tulis apa di situ. Expected result. The user should be able to sign using email and directed the main page at the end of process. The user is logged in newly created account and direct to the main page. Oke, jadi habis login authorization sukses, user login pakai akun baru dari authorization lewat Facebook ini. Habis itu masuk ke main app. Actual result. Nah, sekarang tuh ngebugnya kayak gimana? Ngebugnya kan tadi sama kayak di poin 2 ini. Crash when it try to authorize
demonetization from Facebook. The app creation trying to get authorization if the ini ya udah jelas banget. Order note tetap kalau crash ada video sama crash log. Udah yakin ya finish. Ya, congratulations. Sudah berhasil. Jadi kalau udah congratulations gini berarti lu udah lulus tes buat jadi testernya Tester Work. Tapi lu harus nunggu sekitar 48 jam paling lama supaya diverifikasi dulu kan. Ntar kalau udah verifikasi lu lu pantengin aja tuh email lu, ntar dia ngirim kerjaan langsung lu accept aja. Cepet-cepetan juga sih, kalau nggak lu masuk waiting list. Ya udah segitu aja video dari gua. Ya semoga lu beruntung, semoga lu dapat duit banyak dari sini. Ya udah segitu aja dari gua. Makasih udah nonton. Bye.